Advokat Indonesia (DPC) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan rapat kerja. Kegiatan rapat kerja yang bertempat di Bentani Hotel Kota Cirebon ini diharapkan menjadi sebuah kesepakatan bersama dalam memajukan organisasi profesional ini. Ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat kerja ini sebagai bagian untuk mensinergikan, dan tentunya kesolidan akan menjadi kunci dari keberhasilan berbagai langkah program kerja yang telah ditetapkan dalam rapat kerja ini. Kegiatan rapat kerja yang dihadiri oleh Ketua DPC KAI Kabupaten Cirebon, Sekretaris beserta jajaran pengurus serta Dewan Penasehat Kongres Advokat Indonesia. Pada sore hari ini dalam rangka mengikuti rapat kerja cabang Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cirebon tahun 2024. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hadirin yang kami hormati. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. KAI DPC Kabupaten Cirebon di ruangan Hotel Bentani ini. Jumat ke Jumat luar biasa. Sekretaris kita sekalipun sudah dibentuk panitia, namun semua pekerjaan dihandle baik dalam pengadaan anggaran maupun dan sebagainya. Hari ini kita merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dan harapan kami, harapan ketua dan pengurus adalah kebersamaan, kekompakan. Yang penting adalah klien kita bisa kita layani dengan maksimal, dan tentunya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah perkara-perkara dengan baik. Rapat kerja di sini tentunya satu hal yang biasa dalam satu organisasi maupun instansi, di mana rapat kerja itu merupakan tools atau alat rambu-rambu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang telah kita rencanakan bersama, tentunya untuk kurun waktu 1 tahun, jadi 1 tahun ke depan. Karena di dalam satu konsep manajemen, satu tujuan akan tercapai dengan baik apabila kita mempunyai satu arah, di mana arah itu dicerminkan dalam bentuk
salah satunya adalah rencana kerja. Jadi nanti dari rencana kerja itulah maka kita semua tentunya yang ada di dalam wadah KAI, lebih khusus Kabupaten Cirebon, itu lebih terarah dalam pencapaian target yang barangkali kalau kita nanti akan dibuatkan satu grafik sebagai indikator realisasi daripada kinerja ataupun kerja dari semua anggota KAI Kabupaten Cirebon itu akan bisa dilihat dan terukur. Ucapkan apresiasi terhadap pengurus dan jajarannya juga kepanitiaan, juga teman-teman atau rekan-rekan advokat anggota DPC KAI Kabupaten Cirebon, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah kerja untuk kinerja ke depan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Bapak Dr. Haji Wamiani, bahwa agar kita terarah nanti ke depan, karena organisasi supaya berjalan itu kita harus ada perencanaan, nanti mesti ada pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan kita juga nanti ada evaluasi. Nah, nanti dalam rapat kerja ini nanti perlu disepakati evaluasi itu apa per tribulan atau per semester atau per tahun. Kita perlu menghidupkan organisasi kita, karena nanti ketika organisasi kita ini hidup, semua kita juga akan dibutuhkan. Rapat kerja cabang Kongres Advokat Indonesia DPC KAI Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, apabila Mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan acara ini diberi kelancaran. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وارحمنا ربنا وقنا عذاب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك عما يصفون والمرسلون والحمد لله رب العالمين. 15.37 berarti kembali lagi ke ruang untuk tetap waktu kembali pada masuk kembali ke ruangan ini. Demikian. Saya Sohib ini aslinya Sohib sama persidangan rapat kerja cabang Kongres Advokat Indonesia di meja pimpinan sidang Pak Sudito. Menyatakan dibuka. Akan ujian calon advokat. Nanti kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi sumber sarjana hukum. Yang kedua dilanjutkan dengan DKPA, Diklat Khusus Profesi Advokat, sampai dengan ujiannya juga. Perina, itu dari kantor Bpjs Kerjaan kantor cabang Cirebon, di mana kantor cabang Cirebon ini membawahi wilayah 3, yaitu Ciayi Kuning, seperti itu. Jadi seperti melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bu Sekretaris, bahwa memang Bpjs Kerjaan ini merupakan program pemerintah di dalam yang diatur dari PP nomor 40, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 serta Undang-Undang nomor 24 tahun 2011.
ekonomi di situ, nah itu bisa terdaftar pekerjaan yang positif Bapak Ibu sekalian. Nah itu, nah sekarang kita bahas programnya. Program bukan BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena BPJS Kesehatan itu programnya hanya satu, yaitu jaminan kesehatan kerja. Jika terjadi risiko misalkan di jalan, baru nih misalkan membuka halaman rumah mau ketemu klien misalkan, tiba-tiba amit-amit di jalan keserempet motor atau mobil, dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat, itu seluruh biaya yang tanggung Bapak Ibu itu BPJS Ketenagakerjaan, baik dia rawat jalan ataupun rawat inap, seperti itu. Karena kecelakaan kerja itu totalnya 70 juta, rinciannya ada di meja Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah itu program pertama, jaminan kecelakaan kerja. Jadi dapat santunan kematian untuk keluarga yang ditinggalkan ke 70 juta yang paling rendahnya. Ini kalau nggak ada batasan biaya. Itu sebenarnya bisa di-searching kalau mau Bapak Ibu cek. Nah, PR-nya untuk bidang humas, saya kayaknya di MAP udah ada semua untuk bahan diskusinya, maka mulai didiskusikan aja karena nanti hasil perumusan programnya akan disampaikan di podium. Kalau ada apa-apa, untuk pandangan umumnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Harmono. Intinya begini, bahwa kami di UGJ khususnya sangat amat terbuka dan berharap tentunya kita bisa berkolaborasi. Karena kampus sekarang itu dituntut untuk sebanyak mungkin melakukan kolaborasi dengan semua elemen. Sesibuk apapun dosen berkegiatan di luar, manakala tidak dikemas dengan balutan kerjasama, itu tidak bernilai apa-apa. Oleh karenanya, ketika Pak Ketua Provinsi itu berarti DPD ya, Pak Luban Cakin menyampaikan kemungkinan untuk pelaksanaan DKPA ya. Ya, mungkin tidak, sangat amat mungkin, dan itu kami tunggu dan berharap nanti seperti yang disampaikan oleh DPD, UGJ bisa sama-sama menandatangani perjanjian kerjasama, kemudian ini mewadahi DPC yang ada di wilayah timur setidak-tidaknya. Bukan hanya untuk pelaksanaan DKPA, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan kalau kita sudah terbangun kerjasamanya. Unsur kekeluarganya yang koperasi simpan pinjam Kan rencana kerja ini, konsepnya saya ini sesuai tema, yaitu dengan jalin kekeluargaan ini dengan satu menjadi anggota perkoperasian. Tentunya dalam hal ini konsep kita ini dengan kita memasukkan konsep ini sebagai anggota koperasi di lembaga kita, tentunya nanti harapannya ada manfaatnya Pak. Ketika hukum, lebih tepatnya untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu ke bawah atau ke desa-desa, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh bidang bantuan hukum gitu ya? Internal baik dari pengurus DPC maupun DPD berkomitmen dan konsisten untuk mentaati dan menjalankan anggaran dasar secara baik. Tentu kesepakatan dipersilakan. Karena kelasnya ini pribadi, bukan klien ke waduh saya pun dikeluarkan. Kehadiran yang hari ini gitu kan dari pungut biaya seperti ini poin pertama. Dan poin yang kedua, bahwa untuk menunjukkan sebuah kekompakan itu betul harus ada sebuah kontribusi. Untuk masalah iuran, karena iuran ini memang tercantum dalam ADART, artinya memang sudah menjadi namun kita juga ketika peluang dari situ tidak ada, Edukasi sama mempercepat supaya untuk tidak ada perselingkuhan dari rekan-rekan kita semua antara sesama anggota
dari KI DPC Kabupaten Cirebon ini. Yang program-programnya bidang organisasi dan juga nanti bantu pelaksananya bersama DKPA ya. Siap. Peran saya kan saya dengan Pak Ketua itu kan baru dilantik Pak, dan memang Cirebon atau khususnya kabupaten ini sudah 10 tahun itu tidak terdengar suaranya. Maka ini saatnya kita bangkit. Makanya kenapa kita harus di tempat yang bagus supaya semua juga bersemangat menjalankan proker mereka gitu loh. Dengan itu makanya kami tadi di depan memimpin sidang memberikan tugas untuk para ketua proker supaya dijalankan selama setahun kemudian, dan kami nanti akan mengevaluasi apa hasil laporan mereka gitu. Yang utama adalah mungkin supaya semua harus tahu bahwa kita ingin akan mengadakan ujian calon advokat dan juga pendidikan advokat di Kabupaten di Cirebon, yang mana nanti yang terdekat yaitu sekitar wilayah Ciawi Majakuning bisa bergabung daripada jauh-jauh pendidikan ke Bandung ataupun ke Jakarta misalnya gitu. Nah harapannya itulah yang bisa disosialisasikan nanti di bidang humas, dibantu juga dengan bagian litbang pendidikan untuk pelaksanaan DKPA-nya sendiri. Setelah DKPA kita juga ingin supaya advokat di Kabupaten Cirebon bisa masuk ke dalam BPJS Tenaga Kerja, karena mengingat resiko kita di jalan dan juga kita ini independen, tidak ada yang menggaji dari pemerintah begitu. Jadi saya ingin punya gebrakan di tahun ini, apa sih yang sudah dilaksanakan, nanti tahun berikutnya kita adakan raker lagi, evaluasi program mana yang program kerja yang tidak berjalan dan program kerja mana yang bisa berjalan dan bahkan bisa dikembangkan gitu. Raker itu satu kegiatan yang biasa ya, artinya mungkin di setiap organisasi manapun, bahkan mungkin di satu perusahaan itu familiar dengan yang namanya rapat kerja atau raker. Tujuannya sebenarnya itu kita tuh membuat satu alat atau tools atau petunjuk lah katakan yang bisa dijadikan rambu-rambu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah direncanakan untuk jangka waktu atau kurun waktu 1 tahun ke depan. Nah, karena apa? Raker itu dianggap penting karena setiap satu aktivitas pekerjaan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, maka seringkali itu kehilangan arah. Kita start awalnya dari mana, terus nanti akan berlabuh ataupun sampai selesainya di mana, itu kita kabur tanpa ada petunjuk, tanpa ada rambu-rambu. Nah itulah sebenarnya tidak terkecuali pada KI Kabupaten Cirebon berkenaan dengan terpilihnya pengurus yang baru, kami mencoba untuk mengadakan satu acara yaitu rapat kerja yang maksud dan tujuannya adalah membuat satu panduan, membuat satu rambu-rambu agar kami pengurus dan semua anggota KI Kabupaten Cirebon bisa melaksanakan satu kegiatan organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam raker pada hari ini. Secara internal perlu ada konsolidasi. Tadi disampaikan oleh penasehat bahwa sebenarnya organisasi itu butuh dana. Tetapi dana itu dari mana? Nah itulah kalau kita bicara organisasi, kesinambungan daripada anggotanya itulah yang sebenarnya sangat menentukan maju mundurnya organisasi. Nah oleh karena itu untuk membangun satu kepedulian para anggotanya diperlukan adanya konsolidasi internal. Di titik tadi konsolidasi. Iya. Nah setelah itu sebenarnya ini sudah digagas kami pengurus sebenarnya untuk mengaktifkan kembali karena pernah ada namun demikian tidak efektif. Jadi mengaktifkan kembali bentuk lembaga bantuan hukum karena memang di sini kami memandang perlu untuk memperhatikan masyarakat pencari keadilan yang memang tidak mampu, dan ini sebenarnya katakan yang menggebu-gebu lah itu saudara sekretaris yang sekarang terpilih. Insya Allah itu merupakan
prioritas daripada pengurus yang baru. Karena apa? Karena memandang perlu adanya kiprah daripada KAI Kabupaten Cirebon untuk memberikan satu pengabdian dalam bentuk bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. KAI Kabupaten Cirebon jaya! Dari kegiatan rapat kerja Kongres Advokat Indonesia DPC Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan.